Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala perlindungan, pemeliharaan yang sudah Engkau lakukan, berikan sepanjang minggu yang baru saja berlalu ini. Saat ini kami akan dengar firman-Mu, bila kiranya Engkau mengurapi setiap kami, maka lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan mengurapi jemaat-Mu sekalian. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, saudara sekalian. Saya menghimbau dan saya mengharap bahwa setiap jemaat kami, khususnya dari Greenlight City Blessing, saudara mengikuti ibadah dengan setia, meskipun masih secara online, yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan ibadah seperti ini. Dan saya menghimbau saudara tetap setia untuk bisa memelihara kehidupan rohani saudara masing-masing dengan mengikuti ibadah dengan setia. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul selalu profit atau bisa loss. Kalau saudara mendengar kata ini, dua istilah ini saya ambil dari dunia perdagangan di pasar uang, atau lebih dikenal dengan sebutan trading di money market. Kalau saudara mendengar kata trading, ada beberapa macam bentuk trading. Misalnya trading saham, trading forex, trading komoditi, trading emas, trading minyak, trading cryptocurrency. Dan di dalam trading di pasar uang ini sekalian, ada yang namanya profit, yaitu untung, ada yang namanya loss atau kerugian. Di trading pasar uang ini, profitnya itu bisa besar, tapi risikonya juga besar, high risk, high gain. Oleh karena risikonya besar, maka kadang-kadang orang juga bisa mengalami kerugian yang besar pula. Dan memang filosofi dalam dunia seperti itu. Ada untung, ada rugi. Saudara berdagang, ada untung, ada rugi. Saudara mungkin bisa bergaul dengan orang lain, dengan teman saudara. Saudara memperhitungkan. Kalau saya ketemu teman saya hari ini, saya spend waktu 1 jam, 2 jam. Untungnya apa? Ruginya apa? Itulah filosofi dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan? Apakah kita juga masih memakai filosofi yang sama, untung dan rugi? Satu hari Rasul Petrus, setelah dia melayani cukup lama, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami ini sudah lama ikut Engkau. Nantinya kami dapat apa? Dari pertanyaan itu sekalian tersirat bahwa Petrus belum merasa mendapatkan sesuatu yang memberikan keuntungan buat dia, yang dia harapkan. Karena itu dia tanya, nanti dapat apa? Dia ingin bisa memastikan bahwa pengiringan dia kepada Tuhan itu membuat dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara dan saya ikut Tuhan. Pernah gak kita berpikir, untung dan rugi? Kalau saya ibadah yang setia, untungnya apa? Kalau enggak ibadah, ruginya apa? Kalau saya kasih persembahan, untungnya apa? Kalau enggak kasih persembahan, ruginya apa? Dulu kita diajarkan, misalnya contoh, persembahan persepuluhan. Oh, kalau kamu kasih persepuluhan, kamu akan diberkati. Tingkap-tingkap langit dibuka sama kamu. Lalu kemudian, karena itu kita memberi persepuluhan. Karena kita takut tidak diberkati Tuhan. Tapi kemudian ketika kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, lalu kita mulai berpikir, loh kalau begitu saya nggak ngasih juga nggak rugi apa-apa. Makanya akhirnya banyak anak Tuhan tidak memberikan persembahan lagi. Nah saudara, selalu perhitungan itu untung dan rugi. Apakah seperti itu? Ikut Tuhan harus memakai filosofi untung rugi. Nah, kita akan belajar mengenai hal itu.
dari Lukas pasal yang ke-9. Kita nggak usah buka dulu. Dalam Lukas pasal yang ke-9, satu hari Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Lalu dia memberikan kuasa pada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah setelah itu sekalian, dia mengutus murid-muridnya pergi. Dan mereka sukses dalam pelayanan. Mereka mengusir setan. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka senang dengan hal itu. Kemudian mereka berkumpul kembali dengan Tuhan. Lalu ketika mereka berkumpul, Tuhan mengajak mereka pergi satu daerah, mungkin untuk menyepi ke daerah yang namanya Betsaida. Tapi karena Yesus begitu terkenal, orang banyak itu mencari tahu, Yesus kemana? Dan segera mereka berbondong-bondong datang menjumpai Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi punya waktu untuk menyendiri bersama murid-muridnya. Tapi Tuhan melayani mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan banyak yang sakit daripada mereka. Bahkan Tuhan bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam suasana euforia, setelah itu semua selesai, dalam suasana euforia seperti itu, mujizat terjadi seperti itu, tiba-tiba Yesus ketika berkumpul kembali dengan murid-muridnya, dia menceritakan sesuatu. Dia membicarakan sesuatu, dia berkata, anak manusia, yaitu dirinya, sebentar lagi akan mengalami banyak penderitaan. Ditolak oleh imam-imam kepala, oleh banyak orang, bahkan dibunuh, meskipun akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Lalu tidak selesai sampai di situ, Yesus mengatakan begini, aku ingin berkata kepadamu, ya, kalau orang mau ikut aku tuh mesti ngapain? Dia bilang begini sekalian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayat ini dulu waktu kita baca, kita mungkin sulit membayangkan, sulit mengerti maksudnya apa. Kalau dikatakan mengikut Yesus, mesti menyangkal diri, maksudnya apa? Mesti pikul salib, maksudnya apa? Mengikut Tuhan, maksudnya apa? Nah ini ayat saudara, tidak bisa sembarangan kita interpretasikan. Harus sesuai dengan makna aslinya. Nah karena itu saya ingin menyampaikan ataupun kita belajar ya beberapa hal. Yang pertama dari terjemahan bahasa Inggris, ya menyangkal diri itu ditulisnya disregard. Artinya apa? Artinya mengabaikan. Ya, menyangkal diri, disregard, mengabaikan diri sendiri, tidak menghiraukan diri sendiri, tidak memperhatikan diri sendiri, tidak mengacukan diri sendiri, tidak memperdulikan diri sendiri. Itu artinya disregard. Kalau dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani, itu artinya menolak untuk memikirkan diri sendiri atau menolak untuk mengungkapkan keprihatinan terhadap diri sendiri. Artinya apa? Hidup itu tidak self-centered, tidak tertuju kepada dirinya, memperhatikan kepentingannya. Enggak. Orang kalau mengikut Tuhan itu tidak self-centered, tidak berjalan tertuju kepada kepentingan dirinya. Nah kalau begitu, kalau Tuhan mengatakan tidak disregard atau mengabaikan atau tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan diri sendiri, jadi apa yang mesti diperhatikan? Sudah tahu? Ikut Tuhan itu sekali lagi fokusnya bukan diri sendiri, tapi ikut Tuhan itu fokusnya kepada Tuhan yang kita ikuti. Kalau kita berjalan mengikut seseorang, yang kita perhatikan apa? Diri kita atau orang yang kita ikuti? Kalau kita ikut seseorang, tentu yang kita perhatikan bukan diri kita. Yang kita perhatikan adalah orang yang kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita bisa pergi searah dengan dia. Supaya kita bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Supaya kita bisa mencapai tujuan seperti tujuan dia. Itu artinya mengikut seseorang, harus sekalian. Ya, fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, ketika kita berkata bahwa fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada Yesus, maksudnya apa? Fokus pada Tuhan itu fokus kemananya? Ternyata fokus pada Tuhan itu maksudnya adalah fokus kepada, nah Tuhan itu apa sih? Tuhan Yesus itu sifatnya bagaimana? Tuhan Yesus sifatnya mengasihi,
mengasihi. Dia datang untuk memanggil bukan orang benar, tapi untuk memanggil orang berdosa. Dia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dan kasih itu ditunjukkan dengan kebersediaan dia untuk mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi fokus pada Yesus itu artinya fokus kepada kasihnya. Yaitu kasih yang dia tunjukkan di atas kayu salib. Dan waktu kita fokus kepada kasihnya yang dia tunjukkan di atas kayu salib, kita juga harus memahami jadi di atas kayu salib. Ternyata ada beberapa hal yang terjadi Yesus sekalian. Yang pertama adalah ketika Yesus naik ke atas salib, itu sebuah peristiwa di mana melalui kematian dia itu, dia mengampuni dosa kita. Karena pada waktu dia mati di kayu salib, dia mati sebagai tebusan. Dia seorang penebus, tapi sekaligus dia sebagai tebusannya. Ya, sehingga dia bisa mengampuni dosa kita. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang ini sulit dipahami, sulit ditangkap, karena terlalu baik untuk dipercaya. Dosa yang diampuni itu dosa yang masa lalu, dosa yang masa sekarang, dan dosa di masa yang akan datang. Semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena dosa sudah diampuni, berarti manusia itu sudah lepas luput dari hukuman. Hanya seseorang yang belum diampuni, dia masih terancam oleh hukuman. Tapi ketika seseorang itu sudah diampuni, maka dia lepas dari hukuman, dia luput dari hukuman. Dan dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu kita sudah luput daripada hukuman yang mestinya kita terima. Tapi kematiannya itu, fokus kematiannya itu bukan hanya mengampuni, dia juga membenarkan kita. Alkitab mengatakan bahwa oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Yesus. Pembenaran itu merubah hidup kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Dulu kita berdosa. Karena apa? Karena kita mewarisi, kalau kita menerima sifat dosa dari atas kita, dari manusia pertama. Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi beres dari dosa. Kita tidak bisa lakukan apapun untuk membuat kita terlepas dari sifat keberdosaan itu. Tapi Yesus lakukan sesuatu. Ya, dia menganugerahkan kepada kita kebenaran pada waktu kita menjadi percaya pada dia. Dia anugerahkan itu. Seperti kita menerima sifat dosa dari manusia pertama, demikian juga kita menerima kebenaran dari manusia kedua, yaitu Kristus. Sehingga kita sekarang, saudara saya yang percaya, kita bukan lagi menjadi orang berdosa, kita adalah orang benar. Ya, dan sebagai orang benar, maka filosofi hidupnya adalah orang benar hidup oleh iman. Kita sebagai orang benar, orang yang telah dibenarkan, bukan oleh perbuatan kita, tapi dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, kita hidup tidak lagi berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup bukan dengan dasar apa yang kita rasakan atau tidak rasakan, miliki atau tidak miliki, tapi kita hidup dengan iman. Ini penting kita pahami sekalian, agar supaya pengiringan kita pada Tuhan itu bukan karena merasakan. Kita percaya, kita yakin Tuhan dekat sama kita, bukan karena kita merasakan dia dekat. Enggak. Kita mungkin bisa merasakan kita dekat dengan Tuhan, tapi entah kita rasa dekat, entah kita tidak merasa dekat, tetap dia dekat. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Ya, saya ingin menekankan kepada saudara sekalian sebagai anak Tuhan. Saudara harus belajar mengerti sehingga saudara bisa melepaskan diri dari perasaan. Saya tidak berkata bahwa perasaan itu salah. Kadang-kadang kita bisa mengalami perasaan Tuhan dekat. Kita bisa mengalami perasaan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bisa sekalian. Kadang-kadang kita bisa tersentuh jiwa kita sehingga kita bisa menangis ketika kita merasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Tapi itu tidak boleh menjadi ukuran. Ya, entah saudara mengalami sebuah manifestasi, entah saudara menjadi menyembah dengan luar biasa, baik dalam bahasa roh, ya, entah saudara menangis, entah saudara tertawa. Saya mau bilang, itu tidak boleh dijadikan ukuran. Bahwa
bahwa manifestasi itu berarti Tuhan lagi dekat sama saya. Enggak. Meskipun saudara tidak merasa apapun juga, tapi dengan iman, Tuhan tetap dekat dengan saudara. Karena apa? Karena dia bukan di samping. Dia bukan cuma tinggal di satu ruangan di hati kita, tapi dia menyatu dengan roh kita. Dia tidak lagi bisa terpisahkan dengan kita. Saudara dan saya telah menyatu dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah dibenarkan. Tapi melalui karya Yesus di kayu salib, dia juga apa? Dia juga memperdamaikan kita dengan Allah. Dulunya dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Terpisah. Ya, Allah tidak mau melihat kita. Kita tidak bisa bertemu dengan dia, terpisah. Karena kita dianggap menjadi musuhnya Allah. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, kematian itu membuat kita berdamai. Bukan kita yang berusaha berdamai, kita nggak bisa. Tapi justru Allah yang luar biasa. Allah dengan kasihnya, dia menarik kita, mendamaikan kita dengan dia. Melalui korban putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa saudara sekalian. Biasanya orang yang bersalah, yang minta maaf kepada orang lain. Tapi ini tidak. Kita yang bersalah, kita yang berdosa sama Tuhan. Tapi Tuhan yang berinisiatif membuat supaya kita berdamai dengan dia. Luar biasa bukan? Oleh karena Allah itu sangat besar kasihnya kepada manusia. Dan yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah Yesus, karya salibnya, memberikan hidup baru kepada kita. Yaitu melalui kelahiran kembali. Melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dia melahirkan kita kembali. Dan dengan demikian, dia memberikan hidup baru kepada kita. Luar biasa, saudara. Kita tidak merasakannya. Kita tidak merasakan ada sesuatu hidup baru dalam kita. Tapi entah sudah merasa, entah tidak merasa, saudara saya yang percaya telah dilahirkan kembali. Dan dengan demikian kita sudah memiliki hidup baru dalam kita. Itulah yang Paulus katakan, aku hidup, tapi hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus hidup dalam aku. Jadi saudara sekalian, kita yang sudah percaya Tuhan ini, saat ini kita hidup, ya. Sebetulnya ada sebuah kehidupan di dalam kita itu, yaitu kehidupan baru, kehidupan kelahiran baru, kehidupan manusia roh yang ingin menjadi dominan di dalam diri kita. Cuma karena kita ini masih punya dua elemen, kita masih punya jiwa, kita masih punya pikiran, masih punya tubuh. Nah, inilah dua elemen ini yang seringkali masih bertentangan dengan manusia roh yang ingin menjadi dominan di dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab mengatakan apa? Keinginan daging itu atau tubuh ini selalu berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan. Keinginan tubuh kita, keinginan daging kita, jiwa kita, pikiran kita bertentangan dengan manusia roh yang ingin menjadi dominan dalam diri kita. Itu sebabnya kita ini seringkali suka mengeluh, saudara. Kita belum sepenuhnya mengalami kemerdekaan penuh. Karena terhalang oleh tubuh jasmani, terhalang oleh pikiran kita. Tapi ada jalan. Dan jalannya akhirnya sudah kasih tahu. Rubah pikiran kita. Ya, let God transform you into a new person by changing the way you think. Waktu kita bisa merubah pikiran kita, dengan cara apa? Merubah akal budi kita. Terus tanamkan kebenaran demi kebenaran, firman demi firman, firman demi firman. Maka akhirnya firman itu akan memerdekakan kita. Ya, memerdekakan kita sehingga manusia baru itu bisa menjadi dominan, menguasai diri kita. Dalam istilah lain yang Rasul Paulus suka katakan adalah hidup dipimpin oleh roh. Bukan hidup dipimpin oleh daging. Ya, ketika kita hidup dipimpin oleh roh, artinya apa? Artinya manusia roh kita itu menjadi dominan dalam diri kita. Nah, itu bagian pertama tentang menyangkal diri, saudara. Jadi saudara mulai paham apa maksudnya dengan menyangkal diri, yaitu tidak fokus pada diri sendiri, tidak memperhatikan diri sendiri, tapi fokusnya pada Tuhan. Bukan artinya kita nggak peduli sama sekali, ya. Bukan itu maksudnya. Ya, tentunya ada hal-hal yang kita perhatikan diri kita, misalnya kesehatan kita dan sebagainya. Tapi intinya adalah
Kita fokusnya itu bukan kepada kepentingan kita, fokusnya kepada Tuhan, karyanya di kayu salib. Karena itu akan membuat kita memiliki satu hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Bagian kedua, Tuhan katakan, kalau orang mau ikut aku, selain dia menyerahkan diri, dia mesti memikul salibnya. Apa artinya pikul salib? Dulu kita punya interpretasi sendiri, arti pikul salib. Waktu kita sakit, kita bilang, oh saya pikul salib. Waktu kita mengalami katakanlah hal yang buruk dalam hidup kita bilang, saya lagi pikul salib. Kita bilang, ikut Tuhan karena mesti pikul salib. Ya, hal-hal yang jelek-jelek, apa sajalah. Kita bilang, oh saya pikul salib. Enggak, sekalian. Kita memang bisa mengalami hal buruk dalam hidup kita. Bukan karena pikul salib. Bukan. Itu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada kita dalam hidup dalam dunia ini. Ya, karena kita masih berhubungan dengan dunia, kita bisa berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengalami hal-hal yang buruk, tidak enak, kerugian-kerugian. Itu suatu hal yang wajar sekalian. Mungkin bisa kita alami. Tapi memikul salib dalam teks Yunaninya artinya adalah kita bersiap untuk menanggung penderitaan yang berat bahkan sampai mengalami kematian. Waktu Yesus mengatakan ini, dia pertama-tama mengacu pada dirinya. Ya, siap menanggung penderitaan yang berat. Kan Yesus sebentar lagi dia cerita, saya akan mengalami banyak mengalami penderitaan. Saudara masih ingat ketika menjelang kematiannya, dia di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan keringat yang menetes seperti darah. Sampai dia berkata, Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dilanjutkan, tapi bukan menurut kehendakku, biarlah terjadi menurut kehendak kamu, kehendak Bapa. Bahkan sampai 3 kali Yesus berdoa yang sama. Artinya apa? Artinya tekanan yang dia alami, derita batin yang dia alami itu sangat berat sekali, Yesus sekalian. Ya, itu yang pertama-tama Yesus maksudkan. Tapi selain itu, dia pun sepertinya sedang berbicara, seperti sedang memberitahu kepada murid-muridnya itu tentang apa yang mungkin di masa depan akan mereka alami. Yaitu menderita oleh karena mereka menjadi rasul yang memberitakan Injil. Dia juga sedang menyampaikan ya, bahwa orang-orang Kristen yang lain pun bisa mengalami kemungkinan mengalami penderitaan seperti itu karena ikut Tuhan. Dan memang pada masa yang akan datang orang Kristen itu dikejar, dibunuh. Ini kondisi pada waktu itu. Nah, bagi kita yang hidup pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia, kita boleh dikatakan cukup aman, saudara sekalian. Oleh karena kita berada dalam suatu negara yang memberikan kebebasan di dalam beragama. Meskipun ada di sana sini ya yang terjadi yang namanya intoleransi di dalam bidang agama. Bahkan ada beberapa daerah yang terjadi perang antar agama. Bahkan pembunuhan, saling bunuh antar agama. Itu terjadi. Dan saya pernah mendengar kisahnya, ya, dan itu sangat menyeramkan, sangat menakutkan sekalian. Itulah penderitaan yang berat, bahkan sampai mati. Jadi, kalau tadi saya katakan profit atau loss, kalau saya pakai istilah lain, kalau tadi saya katakan profit atau loss, untung atau rugi. Kalau saya mau pakai istilah lain, artinya ikut Yesus itu apa selalu mulus? Ikut Tuhan itu apa selalunya enak? Ikut Tuhan itu apa selalu apa yang Alkitab tuliskan, kita pasti alami seperti itu. Kita tentunya mengharapkan seperti itu. Kita mengharapkan apa yang tertulis di Alkitab, apa yang tertulis dalam firman, kita ngalamin juga seperti itu sama. Tapi pada faktanya sekalian, nanti kita akan lihat beberapa ayat. Ya, pada faktanya ikut Tuhan itu kan tidak selalu mulus. Saudara masih ingat, umat Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu kan keinginan Tuhan. Tuhan yang lepaskan mereka dari perbudakan Mesir di bawah pimpinan Musa untuk dibawa kepada tanah perjanjian.
Tapi kan di tengah perjalanan mereka alami berbagai hal. Meskipun mereka disertai oleh tiang awan, mereka disertai oleh tiang api, tapi tetap saja mereka bisa mengalami penderitaan. Mereka bisa mengalami kekurangan air, mereka bisa mengalami bosan makanan, nggak ada daging, ya, dan lain sebagainya. Walaupun kemudian Tuhan tolong, ya. Bahkan ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka mesti menghadapi musuh raksasa. Perhatikan, ikut Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, mereka bisa alami semua itu. Demikian juga kita hari ini sebagai umat perjanjian baru, ikut Tuhan itu bukannya seperti orang jalan tol. Kan sudah tahu, jalan tol aja bisa macet, ya. Jadi ikut Tuhan pun kita bisa mengalami kemungkinan mengalami hal-hal tantangan, rintangan seperti itu sekalian. Tapi sebagai orang Kristen, orang percaya yang hidup oleh iman, kita ini enggak lihat cuma titik saat ini. Kita harus lihat jauh ke depan. Karena di sana ada kekekalan yang menantikan kehidupan kita. Nah, kemudian kita itulah artinya memikul salib. Ya, pikul salib, siap menderita demi Yesus, demi iman kita. Ya. Derita kita sekarang enggak seperti masa itu. Derita kita hal-hal yang lain. Nah, bagian berikutnya adalah Tuhan katakan, kalau kamu ikut aku, kamu menyangkal diri, kamu pikul salib, dan ikut aku. Maksudnya apa ikut aku? Di dalam teks Yunaninya, artinya menjadi pengikut atau murid seseorang. Jadi ikut Tuhan itu bukan tidak sama dengan menjadi anggota gereja. Ikut Tuhan itu tidak sama dengan sekedar menjadi orang Kristen. Ikut Tuhan itu bukan sekedar hari Minggu ibadah atau pelayanan, bukan. Tapi ikut Tuhan adalah menjadi pengikut atau murid seseorang. Jadi ikut Tuhan itu artinya menjadi disciple, menjadi murid. Kalau menjadi murid artinya belajar. Jadi kita ikut Tuhan itu belajar, saudara. Ya, bukan saja ke gereja saja, dengar firman, ikut menyanyi, pujian, kasih persembahan, itu bagiannya memang. Tapi yang paling inti dari ikut Tuhan adalah menjadi murid. Makanya ketika Tuhan memerintahkan rasul-rasul untuk pergi ke seluruh bumi, bahkan dia bilang pergilah ke seluruh bumi. Dia nggak bilang jadikanlah segala bangsa menjadi anggota gereja. Dia berkata, jadikanlah seluruh bumi bangsa itu menjadi muridku. Jadi murid Tuhan. Supaya belajar. Ya, belajar apa? Bukan sekedar belajar supaya mengetahui firman. Tapi lebih tepatnya adalah belajar untuk lebih mengenal Dia. Lebih mengenal Allah Bapa. Lebih mengenal Tuhan Yesus. Lebih mengenal Roh Kudus. Belajar mengenal Dia. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Bahkan Paulus membuang latihan-latihan, pengetahuan mengenai hukum-hukum keagamaan yang dulu dia pelajari dengan sangat ketat. Dia bilang, saya buang semua itu, saya anggap sampah. Oleh karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Ya. Kita harus belajar untuk mengenal Dia. Dan paling mudah pertama-tama adalah lewat firman-Nya. Karena itu kita mesti belajar dan memahami. Belajar itu beda sama membaca. Di dalam membaca kita bisa belajar memang. Tapi belajar itu beda sama membaca. Kalau belajar itu termasuk dalamnya menyelidiki, ya, menginterpretasikan dengan benar apa yang kita baca. Makanya waktu kita baca Alkitab pun bukan sekedar yang penting hari ini 3 pasal, 4 pasal, besok 4 pasal, besok berapa pasal, lalu 6 bulan, setahun habis baca Alkitab sekali, lalu tahun depan ulangi lagi yang kedua kali, ketiga kali. Itu bagus sekalian. Tetapi waktu kita belajar, saya berkata, kita mesti menyelidiki. Dan yang namanya menyelidiki itu perlu effort, ya, perlu usaha. Di dalam berbagai macam bentuk usaha. Menjadi pengikut atau murid seseorang. Untuk apa? Dalam arti mengikuti ajaran atau instruksi daripada pemimpin tersebut. Jadi kita
Kita belajar itu supaya kita bisa apa? Bisa mengikuti ajarannya. Iya dong. Kan kita ikut seseorang. Kita mesti mengikuti ajarannya. Ya. Dan mengikuti instruksinya. Bagian yang ketiga dalam hal ini adalah dan mempromosikan tujuan pemimpin tersebut. Jadi Tuhan itu punya tujuan. Waktu kita ikut dia, kita nggak bisa berjalan dengan tujuan kita. Tanpa kita sadari, saudara sekalian. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita ini punya tujuan sendiri. Dan tujuan kita itu, terus terang bilang, kadang-kadang sama dengan tujuan orang dunia. Apa sih? Yang paling utama yang dicari orang dunia itu apa? Bukan sekedar makan, minum, pakaian, ya itu dicari. Tapi yang paling utama kalau kita mau jujur, yang dicari manusia apa? Uang, menurut kalian. Oh, saya tidak mengatakan uang tidak penting. Saya kan pernah berkata, ya, prioritas kita pertama Tuhan, nomor 2 itu uang. Saya berkata uang itu penting, menurut kalian, bukan tidak penting. Tetapi kalau kita menjadi nomor 1 kan uang, maka itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan itu ingin memberkati kita. Tuhan itu ingin hidup kita itu bukan sudah cukup, tapi lebih, limpah. Saya percaya itu. Tetapi tujuan Tuhan bukan itu. Salah gak menjadi kaya? Enggak salah. Enggak salah, kalian. Berdosa gak jadi kaya? Tidak berdosa. Tidak berdosa, kalian. Tapi kaya itu bukan tujuan. Kaya itu adalah sarana untuk Tuhan bisa pakai mencapai tujuan yang dia ingin capai. Walaupun bukan selalu harus pakai uang. Tuhan bisa punya banyak cara untuk mencapai tujuannya. Tapi uang adalah salah satu sarana yang dia bisa pergunakan untuk mencapai tujuan dia. Sekalian. Ya. Jadi kaya atau tidak kaya, kaya atau miskin, itu nggak ada hubungan sama hidup rohani. Orang kaya bisa rohani, orang miskin juga bisa rohani. Orang kaya bisa tidak rohani, orang miskin pun bisa tidak rohani. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi intinya adalah, waktu kita ikut Tuhan, kita harus mempromosikan tujuan pemimpin tersebut. Bukan mempromosikan tujuan kita. Ya. Kalaupun kita punya tujuan, oke. Tapi tujuan kita atau visi kita harus sesuai dengan visinya Tuhan yang kita ikutin. Manusia ikut itu, manusia hidup itu boleh punya visi. Tapi visinya itu harus sesuai dengan visinya Tuhan. Supaya jalannya selaras. Jangan sampai Tuhan maunya ke sana, kita maunya ke sini. Artinya kita nggak selaras dengan visi Tuhan. Kita tidak sedang mempromosikan tujuan dia. Ya. Apalagi sekalian, apalagi kalau kita sebagai seorang pembicara. Atau kita sebagai seorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sharing firman. Terus terang bilang saudara, kadang-kadang ya mungkin seorang pembicara itu bisa terpengaruh dengan kesukaan orang. Orang sukanya apa? Trennya apa? Waktu dia tahu orang sukanya ini, trennya ini, dia khotbah itu. Nggak apa-apa kalau trennya itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi kalau trennya, kalau kesukaannya tidak cocok dengan tujuan Tuhan, sebetulnya hal itu nggak boleh disampaikan. Karena kita udah bilang, akhir zaman ini ada banyak orang yang mengumpulkan guru-guru untuk berbicara sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Alkitab udah ngomong dari dulu, udah ratusan tahun udah ngomong begitu. Dan terbukti, ya ada banyak orang yang bisa yang kumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga mereka. Ada soalnya, ya ada seperti itu. Nah, saudara tidak boleh seperti itu. Ya, saudara semua harus memiliki satu pandangan untuk hidup mencapai tujuan Tuhan dalam dunia ini. Nah, dari semua yang kita baca tadi, ayat 23, penerapannya apa? Ini penerapannya menurut apa yang Rasul Paulus katakan. Ya.
kita menyangkal diri, kita pikul salib, kita ikut Tuhan. Ini penerapannya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Supaya aku hidup untuk Allah. Dia nggak hidup buat dirinya, dia hidup untuk Allah. Lalu dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat berikutnya 20. Ya. Karena bukan Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya, tadi mungkin bilang. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi melalui kebangkitan Kristus yang membuat kita dilahirkan kembali, sekarang Kristus hidup dalam aku. Kristus hidup dalam saya. Kristus hidup di dalam saudara. Dia bukan sekedar diam di sana, bukan. Tapi dia ingin hidup melalui saudara. Sekali lagi, dia ingin hidup melalui saya. Dia ingin hidup melalui saudara. Agar supaya apa? Agar supaya semua kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang mencerminkan keberadaan dia di dalam diri kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, ya, hidupku dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidupku dalam daging, ya, adalah hidup oleh iman. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus paham hidupku, aku hidup oleh iman. Nah, ini sebuah tantangan buat kita. Kenapa? Oleh karena kita sudah lama hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau lihat percaya, kalau nggak lihat nggak bisa percaya. Kalau merasa kita percaya, kalau tidak merasa kita tidak percaya. Sama kayak Thomas. Kalau aku nggak lihat dia, kalau aku nggak pegang bekas lubang paku di tangannya, aku nggak percaya dia bangkit. Lalu setelah Yesus muncul, baru dia bilang, wah aku percaya. Dan Yesus mengatakan, ya iya, kamu dilihat saya, pasti percaya. Berbahagialah orang yang tidak percaya, yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ikut Tuhan kayak begitu sekalian. Oh, saya nggak merasa Tuhan dekat. Saya nggak merasakan sebuah manifestasi. Ya, saya nggak merasakan aliran kehangat dalam tubuh saya. Saya nggak merasakan sesuatu yang exciting. Saya nggak merasakan satu keharuan. Oh, berarti hari ini Tuhan nggak ada di sini. Enggak, saudara sekalian. Tidak. Tidak ada kisah dalam kitab yang menunjukkan kalau Tuhan dekat itu mesti begitu. Enggak, saudara. Enggak. Murid-murid Tuhan itu tiap hari dekat sama Tuhan Yesus. Enggak pernah ada kisahnya mereka kayak begitu. Enggak ada. Karena itu saya harap, terus kalian sungguh mengerti hal ini. Saya mau bilang begini ya. Manifestasi mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Saudara menyembah Tuhan, menangis. Bisa gak? Bisa. Sudah tertawa? Bisa gak? Bisa. Saya ngomong begini juga ngalamin. Bukan gak pernah ngalamin. Tetapi di kemudian hari, ketika Tuhan mengajarkan kepada saya mengerti. Meskipun aku tidak menangis, aku tidak merasakan sebuah keharuan, aku tidak tertawa, tidak mengalami holy laughter, tidak merasakan sesuatu, aku tahu, aku percaya. Tuhan ada, Tuhan dekat dengan aku. Dan itu jauh lebih bersuka cita ketimbang kalau kita nggak rasa, kita nggak percaya. Kan saudara kan nggak selalu merasakan. Nggak 24 jam merasakan kayak gitu. Tapi kalau kita percaya, 24 jam kita tahu. Kita tahu. Kan aneh. 24 jam saudara mesti tertawa terus. 24 jam mesti nangis terus. Untuk meyakinkan Tuhan ada. Kan saudara akan menderita hidup kayak gitu. Tapi ketika engkau hidup dengan iman, rasa nggak rasa, lihat nggak lihat, engkau percaya. Engkau akan lebih bersukacita dalam kehidupan saudara. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke-24. Lukas pasal 9.
Ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Artinya apa? Artinya setia sampai akhir. Setia dalam iman sampai akhir. Ya, kalau kita setia dalam iman sampai akhir, meskipun mungkin kita bisa kehilangan nyawa kita, Tuhan katakan, kamu akan menyelamatkan hidupmu. Ayat yang ke-25. Lukas 9, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya. Bagaimana seseorang bisa membinasakan dirinya kalau dia tidak percaya Tuhan? Bagaimana dia bisa merugikan dirinya kalau dia nggak percaya Tuhan? Percuma kan? Dapat segala sesuatu, tapi nggak percaya Tuhan, nggak ada guna. Tahukah saudara? Iblis itu selalu pakai uang, pakai kekayaan, pakai duniawi untuk membuat manusia menyembah dia. Ketika Yesus di padang gurun, pencobaan yang ketiga, ketika pencobaan satu gagal, pencobaan kedua gagal, iblis pakai yang terakhir. Dibawa Yesus naik ke hubungan baik Allah yang paling tinggi. Lalu dikasih lihat semua kerajaan dunia. Dan iblis bilang apa? Semua kerajaan dunia, kemegahannya, aku kasih kamu. Asal kamu sembah aku. Iblis bisa kasih begitu. Ya. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan bilang buat apa? Semua itu dapat, tapi kamu nggak percaya sama aku, kamu binasa, kamu rugi. Ya. Dan saya beruntung. Hari ini kita menjadi orang yang percaya, sehingga nantinya kita akan selamat. Kita tidak akan mengalami kebinasaan. Tuhan katakan, kamu rugi. Ya. Orang yang tidak bisa menghargai, itu dalam teks aslinya artinya orang itu akan menderita kehilangan sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Itu di dalam teks aslinya mengalami kerugian. Kehilangan sesuatu yang sebenarnya udah dia punya. Contohnya apa? Contohnya adalah Esau. Esau itu sebagai anak sulung, dia punya yang namanya hak kesulungan. Dia sudah punya itu. Tapi sayang, dia tidak bisa menghargai hak kesulungannya. Dia tukar hanya dengan sepiring kacang merah dan dia kehilangan berkat sebagai anak sulung. Dia rugi. Padahal dia udah punya sebelumnya. Ya. Demikian juga dengan kisah anak bungsu. Dia udah punya semuanya. Tapi dia kehilangan apa yang dia sudah miliki sebelumnya. Ayat yang ke-26. Ini ayat yang terakhir. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Saudara saya, kita ini sekarang hidup dalam kondisi COVID yang udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Kira-kira kita masih percaya nggak ya dengan firman Tuhan? Kita masih berani nggak berbicara tentang firman Tuhan? Kalau kita lihat kita hidup dalam kondisi COVID, misalnya apa? Satu ayat yang terkenal tentang perlindungan Tuhan, itu Mazmur 91. Sudah baca di rumah? Semua ayatnya. Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sudah baca deh. Coba saya bacakan beberapa ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saya baca sampai ayat 6 saja. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada kata penyakit menular. Dikatakan apa? Engkau nggak usah takut. Engkau nggak usah takut sama penyakit menular. Kira-kira dalam kondisi sekarang ini kita masih berani nggak ya? Masih percaya nggak ya ayat ini? Waduh Pak, saya aja pernah kena. Saya pernah kena. Banyak teman-teman saya juga kena. Teman-teman saya yang Kristen juga kena. Yang meninggal juga ada. Masih berani nggak? Bagaimana kalau orang bilang, mana? Katanya, Tuhan bilang begitu. Katanya, Mazmur 91 bilang begitu. Buktinya? Nggak begitu tuh. Kita masih berani nggak, saudara? Masih berani nggak? Saudara, ini ayat dalam Mazmur ini bukan hanya berlaku pada waktu itu. Firman Tuhan itu kekal. Langit bumi boleh berlalu, langit bumi boleh bergoncang, tapi firman Tuhan kekal. Entah kita ngalamin, entah kita nggak ngalamin, firman Tuhan kekal, benar. Walaupun kadang-kadang kita mesti bilang terus terang, kita nggak tahu jawaban pastinya. Kenapa? Kenapa ayat ini ngomong begitu, kita kena. Bahkan kalau sudah baca ayat yang ke-7, itu ada lagunya, meskipun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dari jauh. Duh, kiri 1000 rebah, kanan rebah, kita juga rebah. Saya sempat mengalami isoma atau isoman. Saya sempat, kiri rebah, kanan rebah, tetangga saya kiri kanan udah rebah duluan, belakangan saya, yang nggak sampai terkapar sih, ya. Waktu saya kena itu saya tidak mengalami gejala apapun juga, cuma diukur oleh PCR positif. Saya nggak sampai terkapar, cuma istirahat aja teranjang sampai saya bosan tidur. Tapi saya tidak mengerti. Kita nggak bisa tahu semua jawaban, nggak bisa tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, nggak bisa semua hal kita mengerti jawabannya, tidak bisa. Tapi kita harus pegang. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita tidak perlu malu, tetap pegang firman Tuhan. Nggak perlu malu. Hari ini apa yang sudah alamin? Masalah pekerjaan? Kurang uang? Sulit makan? Saudara tetap harus berusaha mencari jalan keluar. Meskipun firman Tuhan mengatakan, Tuhan pasti pelihara hidup kamu. Bapak sudah tahu apa yang kamu perlukan. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Bunga-bunga tidak di ladang, tidak memintal, dan tidak menenun. Tapi semua dipelihara oleh Bapa di surga. Pegang firman itu. Jangan malu dengan firman itu. Meskipun engkau mengalami kesulitan sehari ini, jangan malu dengan firman itu. Tetap percaya dengan firman itu. Dan biarkan firman itu bekerja, menjadi kenyataan, menjadi mujizat di dalam hidup saudara. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Inilah pegangan hidup kita. Tetapi orangku yang benar, siapa orang benar? Saudara dan saya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri dari imannya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan berkenan dalam hidup saudara saya oleh iman kita. Oleh iman kita. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu jangan lalai dalam memberi makan firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan
Engkau lewat Roh yang kudus memeteraikan firman dalam kehidupan semua jemaatmu, menolong setiap mereka untuk mengerti, untuk memegang dengan kuat firman-Mu, dan mengalami kebenaran dari firman-Mu yang membuat mereka bersuka cita karena melihat, merasakan, mengalami Tuhan menolong mereka. Tuhan, Engkau lihat semua anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam keuangan, makan, minum, pekerjaan. Tuhan, aku tahu hidup mereka dalam tangan Tuhan. Sebagai gembala yang baik. Dan Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau akan membawa anak-anakmu semua ke padang yang berumput hijau, memberikan air yang tenang buat hidup mereka. Berkati semua anak-Mu, baik orang tua, papa mama yang bekerja, mencari nafkah, berjuang untuk kehidupan, anak-anak yang masih sekolah, kuliah, bantu bekerja, Tuhan berkati mereka semuanya. Dan aku berterima kasih untuk kesempatan aku boleh menyampaikan firman-Mu. Mari bangun bagi diri Yesus sekalian, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dengan limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera, kasih sayang, cinta kasih, yang tidak terputus dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus sampai kedua kalinya menjemput saya dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian.